Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Umar Nusantara, NIM 106012400130 dari kelas DK 4811. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manusia khalifah fil ard. Sahabat sekalian, pernahkah kalian berpikir mengapa manusia diciptakan di dunia ini, atau mengapa manusia diturunkan ke bumi? Apakah hanya untuk hidup, bekerja, dan mati saja? Di dalam Islam, manusia memiliki peran yang sangat mulia, yakni sebagai khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi ini. Sebelum itu, kita harus mengetahui makna dari khalifah itu sendiri. Khalifah berarti pemimpin, pengelola, atau wakil. Pada intinya, manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertugas di bumi ini dengan menjalankan amanah-amanahnya, yakni memakmurkan bumi ini, bukan untuk merusaknya. Karena pada dasarnya bumi ini bukan milik kita, melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di sini hanya sebagai penjaga dan pengatur amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat surat yang menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah, yakni surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah qalu attaj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih menyebut namamu dan mencucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya, kita harus mengetahui ciri-ciri dari orang atau manusia yang menjadi khalifah yang baik. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adil dan amanah ketika dapat dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga, bertanggung jawab atas apa yang dia kehendaki. Yang keempat, menjaga alam dan sesama makhluk hidup, bukan hanya manusia tetapi hewan dan juga tumbuhan sekalipun. Yang kelima, berilmu dan bijaksana. Yang keenam, peduli dan penuh kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang ketujuh, menjadi tauladan yang baik bagi semua orang. Adapun tugas-tugas manusia sebagai khalifah di bumi ini, yang pertama, menjaga keadilan. Tugas manusia sebagai khalifah adalah untuk memutuskan perkara secara adil. Manusia sebagai khalifah diharapkan untuk mengamalkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, maupun politik. Lalu yang kedua, menjadi pemimpin. Tugas manusia sebagai khalifah adalah menjadi pemimpin yang siap menggemban amanah. Pemimpin yang dimaksud harus memiliki sifat pantang menyerah, berani, bertanggung jawab, cerdas, kuat, dan santun. Lalu yang ketiga, menjaga lingkungan. Tugas manusia sebagai khalifah adalah memelihara bumi atau menjaga lingkungannya agar menjadi tempat tinggal yang aman, bukan merusaknya. Lalu yang terakhir, beribadah dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas manusia sebagai khalifah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperdalam pengetahuan tentangnya. Selanjutnya, adapun hikmah menjadi khalifah di bumi. Yang pertama, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan amanah bagi diri sendiri. Yang kedua, mengajarkan betapa pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat. Lalu yang ketiga, menjadikan jalan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun
hadis yang membahas tentang cintanya Allah terhadap pemimpin yang adil, yakni berbunyi, inna ahabban nasi ilallahi azza wa jalla yaumil qiyamah wa aqrabuhum minhum majlisan imamun adilun wa inna abghadan nasi ilallahi yaumil qiyamati wa ashaddahu adaban imamun za'irun, yang artinya sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan paling dekat tempat duduknya darinya adalah seseorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir kiamat dan juga paling keras siksaannya, yakni seorang pemimpin yang zalim. Sebagai penutup, saya ingin memberikan nasihat, jadilah khalifah yang adil, bijak, bertanggung jawab, karena setiap perbuatan yang kita lakukan di bumi ini kelak nantinya akan ditanggung jawabkan pada akhirat kelak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.